Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu RT 3, Ibu Hasma, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita masih berkumpul, kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk kita sama-sama mengikuti pengajian rutin kita setiap Jumat sorenya. Semoga setiap derap langkah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Jumat lalu saya sudah membahas tentang santing ini, cuma saya harus menyampaikan materi tentang santing ini untuk melanjutkan materi yang lalu, bahwa memang stunting sekarang pemerintah gencar-gencarnya untuk kegiatan untuk penurunan angka stunting di Indonesia ini ya, karena cukup tinggi. Jadi memang ini stunting bukan berbahaya bukan hanya untuk anak kita, tapi ini berbahaya buat bangsa dan negara ya, karena ini menyangkut tentang anak ya, pertumbuhan anak. Nah, ketika anak-anak kita kurang sehat, yakin dan percaya bahwa generasi-generasi kita ke depannya itu kan lemah ya, karena anak-anak kita yang sebagai generasi penerus, mereka yang terkena stunting ini kan memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kemudian pertumbuhannya tidak normal, kemudian sehingga itu mengganggu untuk kerjanya ya, kayak kerjanya itu pasti sudah tidak berfungsi seperti yang orang yang normal begitu. Nah, kemudian untuk mencegah stunting ini terdapat 3 cara pencegahannya, yaitu pola makan, pola asuh, dan akses air bersih. Dan insya Allah kalau kita di lingkungan Pajalele ini airnya insya Allah ya air bersih, bukan air limbah yang kita kemudian pola asuh anak ya, insya Allah mudah-mudahan, karena kalau di sini mungkin belum ada ya tentang stunting ini. Kemudian jadi ini stunting bukan hanya pemerintah, tapi memang dalam Al-Quran kayak pola asuh anak ini kan sudah diterapkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, bahwa seorang ibu itu memang harus mengasuh anaknya itu, terutama memberi ASI itu selama 2 tahun ya, selama 2 tahun itu dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya bilang nanti sekarang baru anak-anak, tidak, tapi Al-Quran memang sudah katakan bahwa kita mengasuh anak kita itu menyusuinya selama 2 tahun. Ibu itu memiliki kewajiban untuk mengasuh anak, memberi ASI, dan kalau ayah ya untuk memberi nafkah ya. Kewajibannya suami, seorang ayah itu adalah menafkahi anaknya dan istrinya, karena itu utama untuk asupan gizinya ya, karena nah kemudian memang peranan orang tua ini adalah kunci untuk menghasilkan generasi bangsa ya. Jadi ibu ini memang ini kuncinya supaya kita bisa melahirkan atau menjadikan anak-anak kita ini generasi bangsa yang potensial. Itu ibu kuncinya ya. Jadi ibu ini memang perannya sangat penting untuk menghasilkan generasi bangsa yang sehat dan tangguh ya. Jadi itu bukan hanya pemerintah, tapi memang dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa orang tua ini memang memiliki peranan penting dalam mendidik anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang tangguh ke depannya. Jadi makanya sekarang ini pemerintah termasuk kami penyuluh harus mensosialisasikan tentang bahaya stunting. Terutama ibu-ibu yang masih muda ini harus rajin-rajin mengecek kesehatannya di apalagi kalau dia program hamil ya, harus itu rajin-rajin cek kesehatannya, imunisasi, apalagi kita punya anak-anak bayi harus kita rajin ikut imunisasi. Jangan bilang
jangan nih diimunisasi dia sehat anakku, jangan ya. Jadi kita ikuti programnya pemerintah, imunisasi anak kita ya. Mungkin itu penyampaian saya pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.